Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan membahas kelanjutan tentang present continuous yang kita bahas kemarin ya, yang verbal, dan sekarang present perfect tense yang verbal. Ini ya, present perfect tense, ini yang verbal. Apa itu? Nah, sebagai berikut fungsinya: menyatakan sebuah aktivitas yang sudah dilakukan secara sempurna dan hasilnya masih dirasakan sampai sekarang. Itu dinamakan dengan present perfect tense ya, yang verbal. Rumusnya sebagai berikut. Yang positif: pertama, letakkan subjek, habis itu plus have atau has, plus verb 3, plus objek, plus adverb. Jangan lupa tanda titik. Contohnya, mereka sudah membersihkan jalan. Titik ya. Oke. Mereka itu posisinya dia sebagai subjek. Sudah membersihkan ini posisinya sebagai predikat. Jalan itu objek. Jadi, dari sini ya kita garis bawah. Jadi kita garis bawah dari sini. Dari mereka sudah membersihkan jalan sampai sini, itu dinamakan dengan kalimat positif ya, punyanya present perfect yang verbal. Mari kita translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggrisnya. Mereka itu they, sudah itu have, membersihkan clean, jalan the street ya. Terus posisi they ini dia sebagai subjek, have ini sebagai verb auxiliary, clean ini sebagai verb 3, ordinary, the street itu sebagai objek. Nah, kita garis bawah ya, mulai dari sini, dari they have cleaned the street, nah sampai sini itu kita namakan dengan sentence positif present perfect verbal. Selanjutnya contoh yang negatifnya. Pertama, letakkan subjek, plus have atau has, plus not, plus verb 3, plus object, plus adverb. Contohnya sebagai berikut. Mereka sudah tidak membersihkan jalan. Jangan lupa tanda titik. Terus mereka ini posisinya dia sebagai subjek, sudah tidak membersihkan, ini dia posisinya sebagai predikat, jalan itu objek. Mari kita garis bawah dari mereka sudah tidak membersihkan jalan sampai sini, itu dinamakan dengan kalimat negatif, punyanya present perfect verbal ya. Terus kita translate dari Indonesia ke bahasa Inggrisnya. Mereka itu they, sudah have. Tidak, bahasa Inggrisnya not, membersihkan itu clean, jalan the street. Terus posisi they ini dia menempati sebagai subjek. Have not itu menempati sebagai verb auxiliary atau kata kerja bantu ya. Dan clean ini sebagai verb 3, ordinary yaitu kata kerja asli. The street itu posisinya dia sebagai objek. Jangan lupa tanda titiknya. Dari sini kita garis bawah, they have not cleaned the street ya, sampai sini itu dinamakan dengan sentence negatif, punyanya present perfect. Ketika subjeknya I, you, they, we, maka dia menggunakan kata kerja bantu have ya, verb auxiliary-nya. Ketika subjeknya she, he, it, maka dia kata kerja bantunya atau verb auxiliary-nya menggunakan has. Nah, seperti contoh di sini. Dia menggunakan have, verb auxiliary atau kata kerja bantunya. Kenapa? Karena subjeknya menggunakan they.
ya. Ini kan subjeknya they, maka verb auxiliary-nya yaitu menggunakan have. Seperti di sini, Ayu Dewi pakainya have, she he it pakainya has, itu kata kerja bantunya. Terus di sini kok kenapa menggunakan verb 3 ordinary? Karena di sini dia menggunakan have kata kerja bantunya. Setiap kata kerja bantu menggunakan have, maka dia harus bertemu dengan verb 3 ya. Baik itu verb 3 ordinary ataupun verb 3 auxiliary. Apa itu verb 3 auxiliary? Been. Ya, kalau verb 3 ordinary ya seperti ini, clean ini. Nah, sedangkan verb 3 ordinary, nah itu atau verb ordinary itu dia mempunyai dua aturan. Yang pertama sebagai berikut. Pertama yang dinamakan dengan regular verb. Itu verb yang beraturan ya. Perubahannya dia beraturan. Contohnya verb satunya clean. Verb 2-nya clean. Verb 3-nya clean. Ya. Terus play, verb 2-nya itu verb satunya, verb 2-nya play. Verb 3-nya play. Terus yang ini ask, verb satunya ask. Verb 2-nya ask. Oke, verb 3-nya ask. Nah, itu dinamakan dengan beraturan, ed. Nah, dia beraturan. Terus yang kedua yaitu irregular verb, yaitu verb yang tidak beraturan. Perubahannya nggak beraturan dia, acak-acakan, dinamakan dengan irregular. Verb satunya contohnya eat, verb 2-nya ate, verb 3-nya eaten. Lanjut. Verb satunya yang irregular ini by, verb 2-nya bought, verb 3-nya bow. Terus ini verb satunya bring, verb 2-nya broke, verb 3-nya broke. Oke. Itu dinamakan dengan irregular verb. Lihat nih perubahannya, tidak beraturan. Itu dinamakan dengan irregular verb. Kalau beraturan pasti dia menggunakan ed. Verb satunya ed. Verb satunya nggak pakai ed, verb 2-nya pakai ed, verb 3-nya pakai ed, maksudnya seperti itu. Maaf ya. Terus ini kita di sini menulisnya s, kita singkat ya. Itu sebenarnya maknanya subject. Tulisannya seperti ini, subject. Terus kita di sini kita tulis v aux gitu. Itu kepanjangannya verb auxiliary. Terus VORD, nah seperti ini, VORD itu sebenarnya verb ordinary. Kita tulis di sini O, di sini object. Nah, terus ADV, nah itu singkatannya panjangnya adverb seperti ini singkatan aja. Dan ini kepanjangan tulisannya. Nah, di grammar kita tulis biasanya singkat-singkat seperti ini. Tapi sebelumnya sudah kita jelaskan seperti ini ya, fungsinya, kepanjangannya itu apa, seperti itu. Oke, the next. Oke, selanjutnya yaitu kalimat interrogatif ya, atau kalimat tanya. Rumusnya sebagai berikut. Pertama, letakkan have atau has plus subject plus verb 3 plus object plus adverb. Terus jangan lupa tanda tanya. Contohnya atau Indonesianya ya sebagai berikut. Sudahkah mereka membersihkan jalan? Jangan lupa tanda tanyanya. Oke. Mereka ini posisinya dia sebagai subjek. Membersihkan itu predikat. Jalan itu posisinya sebagai objek. Jadi kita garis bawah. Dari sudahkah mereka membersihkan jalan sampai sini. Itu dinamakan dengan kalimat interrogatif atau kalimat tanya ya. Punyanya present perfect tense atau present perfect aja apa. Oke, sekarang kita translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggrisnya. Sudahkah itu have, mereka bahasa Inggrisnya they, membersihkan itu clean bahasa Inggrisnya ya. Jalan bahasa Inggrisnya the street. Jangan lupa tanda tanya. Terus have ini dia posisinya menempati sebagai verb auxiliary
ya yang diletakkan di depannya subjek untuk menjadikan sebuah kalimat tanya. Jangan lupa kemarin udah kita bahas kalau mau bikin kalimat tanya atau interrogatif, letakkan verb auxiliary atau kata kerja bantu ya di depannya subjek. Ini verb auxiliary-nya taruh depannya subjek. Terus they ini dia posisinya menempati sebagai subjek, clean ya itu posisinya sebagai verb 3 ordinary atau kata kerja asli atau kata kerja utama. The street itu dia menempati posisinya sebagai objek ya. Jadi kita garis bawah mulai dari have they cleaned the street sampai sini the street ya. Itu dinamakan dengan sentence interrogatif atau kalimat tanya. Punyanya present perfect. Itu contoh kalimat negatif interrogatif ya. Pertama, letakkan verb auxiliary have atau has plus subject plus not plus verb 3 plus object plus adverb. Terus jangan lupa min tanda tanya untuk menyatakan sebuah kalimat. Atau bisa kita singkat have not ini menjadi haven't kalau depannya subjek ya. Has not, nah has not kita singkat menjadi hasn't kalau depannya subjek. Kalau mau kita singkat menjadi kalimat negatif interrogatif. Tapi kalau nggak mau kita singkat ya seperti ini, have atau has plus subjek plus not, begitu ya. Oke, lanjut ke contohnya. Bahasa Indonesia dulu. Sudahkah mereka tidak membersihkan jalan? Mereka ini posisinya dia sebagai subjek. Oke. Tidak membersihkan atau membersihkan ini posisinya dia sebagai predikat. Jalan itu objek. Kita garis bawah ya, mulai dari sudahkah mereka tidak membersihkan jalan sampai sini itu dinamakan dengan kalimat negatif interrogatif. Punyanya present perfect. Verbal ya. Sekarang kita translate dari bahasa Indonesianya ke bahasa Inggrisnya. Sudahkah itu jadinya have bahasa Inggrisnya ya. Mereka, they, tidak not membersihkan clean jalan the street ya. Have ini posisinya dia menempati sebagai verb auxiliary atau kata kerja bantu ya, yang di depannya subjek untuk menyatakan sebuah kalimat tanya. Terus they ini posisinya dia sebagai subjek. Not ini menekankan bahwa ini kalimatnya negatif ya. Karena di sini depannya subjek ada verb auxiliary. Terus di sini ada not, itu berarti kalimatnya negatif interrogatif. Atau bisa kita singkat jadinya haven't ya. Seperti rumus di sini. Haven't jadinya begini. Jadi haven't they clean the street? Boleh. Have they not clean the street? Boleh. Semuanya benar. Terus clean ini posisinya dia sebagai verb 3 ordinary, kata kerja asli atau kata kerja utama yang melakukan sebuah aktivitas ya. Terus the street itu posisinya dia menempati sebagai objek ya. Jadi kita garis bawah mulai dari have they not clean the street. Nah, itu menjadi kalimat negatif interrogatif. Punyanya present perfect verbal ya. Cukup sekian. Terima kasih sudah menonton video kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan, baik disengaja pun tidak. Jangan lupa ya, subscribe, like, komen, dan tekan loncengnya itu biar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya, pembahasan yang lebih menarik lagi. Bye bye.